Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Ya, pemirsa, sekarang saya baru di Saung Kataji Buhun Kiwari. Dengan akang siapa? Bapak Upen Suhendar. Upen Suhendar. Nah, sekarang saya akan melihat bagaimana proses membuat namanya apa? Karinding ini. Karinding dari bambu. Seperti apa hasilnya nanti kita lihat ya. Ini adalah yang disebut dengan karinding. Kalau di daerah Bali ada juga yang disebut dengan genggong. Terus kalau di daerah lain mungkin ada yang sama juga namanya karinding. Alat ini memang sudah dibilang cukup lama atau sudah buhun. Namanya juga alat musik tempo dulu. Karinding ini dibuat dari bambu yang berkualitas. Saya pilih ini contohnya dari bambu surat ya. Ada juga bambu yang dibuat dari bambu betung. Intinya kalau bambu bahan untuk karinding itu harus ada vibrasi atau ada efek pegas. Nah, karinding ini terdiri dari beberapa item. Yang satu ini adalah bandul. Ini untuk beban. Dan yang ini adalah pegas atau per untuk menghasilkan vibrasi atau getaran. Dan yang ini jarum, ini untuk nada. Ini untuk nada dan ini bandul juga untuk beban penyeimbang nada. Nah, jadi kalau karinding tanpa jarum dan tanpa pegas tidak akan menghasilkan vibrasi atau getaran. Maka seandainya ini dipukul, timbullah si pegas menghasilkan efek getaran kepada bandul dan si jarum otomatis akan bergetar. Itulah yang disebut dengan nada pegas, karinding kalau di istilah di Sunda. Terus jenis atau karinding itu ya ini ada karinding toel. Kalau yang ini bahannya dari bambu betung. Sama prinsipnya, ini ada bandul, ada pegas, dan ada jarum. Nah, cara proses pembuatannya ini menggunakan pisau khusus dengan menggunakan pisau raut yang diharapkan itu tajam ya. Nah, ini proses yang paling rumit itu adalah membuat tipis arah untuk membuat pegas. Kita mengirat si bahan untuk pegas. Ini harus diperhitungkan benar-benar karena kalau salah mengirat atau terlalu tipis tidak akan menimbulkan atau getaran nada. Terus seandainya apakah bisa karinding dibuat dari bambu, misalnya bambu haur, bambu ikat, bambu tali, itu bisa-bisa saja prinsipnya, asal pertama dari bambunya harus benar-benar sudah tua. Terus si bambu itu memiliki karakter kurang elastis. Kalau yang elastis itu kurang bagus. Bagusnya contohnya kayak gini. Saya akan ilustrasikan jenis bambu yang bagus. Seandainya saya sayat bambu seperti ini, kita patahkan. Kalau ini patahnya seperti ini, berarti ini bagus untuk dibuat karinding. Nah, berarti ada pegasnya tinggi. Sedangkan kalau bambu saya tekuk lagi, seandainya ditekuk seperti ini kurang bagus. Jadi harus patah, harus Nah, seperti itu. Jadi ada patahnya itu kayak baja. Kalau kayak besi itu pelat, itu jelek kalau dibikin karinding. Intinya kan daya pegas yang digunakan. Seperti yang ini. Setelah digunakan karinding, meskipun ini ditekuk seperti ini akan kembali ke posisi 0. Contoh yang ini. Meskipun kita giniin, ditarik, ditekuk, ini posisikan ini akan balik lagi ke posisi 0. Sebaliknya, seandainya ditariknya ke dalam, akan kembali lagi ke 0. Berarti pegasnya ini tinggi. Ini akan menghasilkan nada yang sangat nyaring. Nah,
Nah, di saung kataji ini saya membuat berpuluh-puluh motif karinding. Dan saya juga bikin karinding yang disebut dengan karinding toel. Ini contohnya karinding toel. Jadi ini tidak dipukul tapi disentil apa ditoel. Nadanya hampir sama dengan karinding yang dipukul. Bedanya dengan karinding pukul, kalau karinding toel ini bisa bolak-balik arahnya. Nah, seperti gini. Sedangkan karinding pukul yang seperti ini hanya untuk dipukul saja. Cara memainkan karinding ini menggunakan rongga mulut dan digabungkan dengan rongga hidung. Kalau di tenggorokan, kalau di medis itu ada istilah epiglotis atau pembatas rongga mulut dan rongga hidung. Terus ada rongga mulut dan rongga dada itu disatukan sehingga nadanya akan ada sengau atau seolah-olah ada gaung seperti ini. Jadi nada karinding itu perpaduan antara nada rongga mulut, nada rongga hidung, gabungan rongga mulut dan rongga hidung. Yang paling nadanya rendah itu gabungan antara nada mulut, nada hidung dan rongga dada. Jadi dibuka supaya rongga itu lebih besar sehingga nadanya lebih rendah. Kalau mau menciptakan nada tinggi berarti rongganya lebih diperkecil seperti ini. Nah, itulah mungkin sedikit tentang karinding yang ada di Saung Kataji, khususnya di Hujung Tiwu, Panjalu, Ciamis.